Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita berdua mau ngerjain tugas bahasa Indonesia tentang tugasnya mewawancarai orang tentang media sosial. Hari ini saya akan mewawancarai teman saya Gibral tentang media sosial. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang media sosial? Media sosial itu media atau tempat kita untuk mencari teman, mencari informasi atau berita. Mungkin sama kita bisa bersosialisasi. Baik. Yang kedua, bagaimana perkembangan media sosial sejak awal kemunculan hingga saat ini? Perkembangan media sosial dari awal kemunculannya sudah semakin berkembang. Dari awal kemunculannya mungkin kita cuma bisa lihat mungkin kita ngobrol doang atau cuman ngelihat pengalaman orang. Sekarang kita bisa cari informasi lebih banyak, berteman lebih gampang, sama kita bisa mungkin komunikasinya lebih mudah. Baik, mengerti. Baik, sekarang yang ketiga, masalah apa yang terjadi berkaitan dengan penggunaan media sosial dan kalangan remaja? Masalah yang terjadi di kalangan remaja tentang media sosial mungkin tentang berita hoax ya. Jadi mungkin kalau remaja mungkin dia masih kurang mengerti cara mencari tahu informasi itu jauh lebih dalam, atau bisa aja dia kena scam, penipuan online. Yang keempat, apakah kamu sepakat bahwa media sosial dapat menjadi sarana berkomunikasi dan sarana belajar yang baik? Ya, karena kita dengan media sosial kita bisa cari informasi lebih banyak. Kita bisa lihat mungkin rumus matematika atau belajar bahasa Inggris dari online. Ya, banyak. Baik. Yang kelima, bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak? Cara menggunakan media sosial yang bijak mungkin kita harus mencari informasi yang mungkin membantu kita, atau mencari materi untuk belajar. Dan kalau misalnya dapat berita, kita harus lebih mendalami tentang berita tersebut. Baik. Yang keenam, jika kamu menggunakan media sosial, pengalaman apa saja yang pernah kamu peroleh? Pengalaman saya banyak ya. Dari mungkin kesel, sedih atau senang, karena media sosial kan bisa jadi tempat hiburan, tempat ngobrol, atau mungkin sebagai tempat-tempat untuk ya sebagai macam lah. Oke. Baik, sekarang yang kedelapan, coba kamu cari informasi tentang pengalaman orang lain saat menggunakan media sosial. Apa yang kamu alami dan bagaimana perasaan kamu? Yang saya alami? Ya. Jadi yang saya alami mungkin yang paling sering mungkin ya. Saya paling sering itu senang karena ya mungkin ngelihat video lucu atau tempat atau video-video menghibur lah. Ya. Saya senang. Baik. Sekarang yang kesembilan, apa efek terbesar media sosial pada kesehatan mental remaja? Apa? Saya ulangi, apa efek terbesar media sosial pada kesehatan mental remaja? Mungkin kalau efek kesehatan mental pada anak remaja mungkin di cyberbullying, kita dihina lewat online. Terus kesehatan mental mungkin kita mungkin anak remaja sekarang kan mungkin lagi pengen gaya, terus ngelihat orang lebih keren, dia jadi iri dan akhirnya gimana gitu. Baik. Yang terakhir, bagaimana media sosial memfasilitasi atau menghambat penyebaran berita faktual? Mungkin penghambatan berita faktual? Menghambat penyebaran berita faktual. Ya. Mungkin menghambatnya dari berita-berita hoax kayak berita mungkin pencurian, atau tentang berita-berita orang-orang pemerintah yang melakukan segala macam. Jadi
mungkin terhalang dari berita hoax. Baik, itu saja. Terima kasih ya Gibral. Sekian dari kami. kami. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.